ya, sehingga ujung-ujungnya malah nanti kita jadi penghakim lah begitu ya. Nah, mau mau sedikit bertanya Bu tentang tadi Ibu mengatakan bahwa ada yang tidak diutus tapi mengutus-ngutus diri gitu. Nah, ini kan kita apa ya? Sebenarnya perbedaan yang jelas itu seperti apa Bu? Misalnya mungkin ya kalau diutus mungkin Ibu diutus oleh organisasi bagaimana? Diutus oleh Tuhan ya. Nah, tentunya kan diutus oleh Tuhan tentu lewat organisasi atau yang mengutus diri itu seperti apa Bu? Itu aja pertanyaan saya Bu. Terima Oh iya, kasih. iya. Terima kasih Ibu Ya. Yohanes, Ibu Karolin. Saya angkat dulu bagaimana sistem di Israel sana, di Yahudi sana ya Ibu ya, gitu. Jadi sebelum diutus, sebenarnya para Talmidim ya, Talmid, saya buka kamera deh, gitu Iya, ya. iya, iya. Buka aja Bu. Ya. Murid-murid murid-murid Yesus itu Oke. kan disebut Talmidim ya. Nah, Ya. seorang murid yang sebelum diutus itu harus belajar dulu gitu sebenarnya ya. Mm-mm. Jadi Betul. ada Ya. Betul. pengisian gitu ya Ibu ya. Sebenarnya ada gereja-gereja banyak kok yang melakukan seperti itu. Tetapi banyak sekarang media sosial ini ya Mm-mm. yang sebenarnya ya hanya untuk supaya eksis itu ya, tidak memenuhi persyaratan ya, belajar di mana nggak tahu, siapa yang mendoakan atau menopang tanganinya itu tidak Mm-mm. tahu, tidak jelas, tidak pernah ikut ada pengulitan gitu ya. Nah, itu di Mm-mm. media sosial. Kalau di dunia nyata, ya seperti misalnya misionaris. Itu kan pasti ada gereja yang mengutus, Ya. Betul. didoakan. Ada seorang evangelis, penginjil, kan begitu. Itu harus Iya. ada sekian Iya bulan betul Bu. sekolahnya, Betul Bu. pembelajarannya, bahkan Betul. bersertifikat. Sehingga dianggap berkompetensi, kan begitu ya Ibu ya. Betul. Iya Nah, betul. terus sekarang itu banyak yang nggak baik. Yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Gitu kan. Nah, atau dia pengen ini pergi ke satu daerah dengan perasaan ih gue bisa nih gitu ya, ini daerah Hmm. pedalaman, dia tidak berdoa dulu, hanya kayak nafsu egonya gitu ya, Oh iya akhirnya iya. apa Iya. yang Betul terjadi. betul. Nah, ada tuh Betul pernah Bu. saya baca satu Ibu, seorang pemuda yang pergi ke Pulau Sentinel ya kalau nggak salah ya, itu Mm-mm. daerah yang sangat barbar sekali penduduknya yang tidak menerima orang asing. Nah, Mm-mm. jadi ketika dia datang itu nggak tahu lah bagaimana ceritanya, itu langsung ditombak metong. Nah, Wow. lalu nanti ketika kita masuk, kita pengen menjadi misionaris, ada teman aku pengen jadi misionaris kan, saya kasih Mm-mm. saran, orang yang mau diutus jadi misionaris itu harus mempelajari dulu daerah sana, harus Mm-mm. mempelajari budaya. Jangan Betul. asal masuk-masuk dengan berpikir Tuhan akan menyertaiku. Tiba nanti di Ya. sana metong, dibilang itu sudah mati martir, mati untuk Kristus. Waduh, Hmm. Betul. begitu. Eh, Ya. jadi Ya harus bang. ada memang Ya. kode dari Ya. Tuhan, dari tuntutan itu, tuntunan Roh Kudus. Betul tidak? Memang kita diutus ke situ. Betul. Betul. Atau mau Berarti istilahnya kita aja ya gitu. maaf Bu. Berarti harus kembali kepada kitab ya Bu ya. Tata caranya seperti apa, prosedurnya seperti apa, itu memang harus kembali ke Alkitab ya. Saya setuju Bu. Karena memang Semua betul itu murid itu lagi marak terjadi karena media sosial kan, digampangkan akhirnya semua. Iya Bu. betul. Jadi udah berserak-serak lah bahasa Medan ya Ibu. Yang tak kayak mana-mana aja Hmm, pun, yang asbun-asbun aja pun udah masuk semua. Ditanya iya, pernah belajar di bimbing siapa itu nggak ada. Yang penting mau betul. eksis aja lah gitu. Nah, Kearifan benar-benar. lokal, local wisdom, bener Pak Iya, PKL, local wisdom, kearifan lokal. Iya, betul. betul. Kasih Bu, kita dibuka lagi wawasan kita. Khususnya yang menginjil ya Bu ya, supaya harus Betul, mengikuti iya. aturan Tuhan. Karena Tuhan itu kan teratur. Ya, Tuhan itu tidak sembarangan, tidak sembrono. Makanya butuh hikmat. Betul. Hikmat itu kan tujuannya untuk supaya bisa mengatur dengan baik, nata dengan baik. Makasih Bu, Betul. banyak Bu Terima kasih, Ibu. Prisca. Ya itu aja Bu Adelin. Siap Ibu, terima kasih.
Puji nama Tuhan, biar semakin hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan wawasannya juga bertambah ya. Bu Ya, Bapak, itu perlunya kita perlu belajar. Haleluya. Terima kasih Bu Karolin. haleluya. Sama-sama, Bu Dewi. Mana ini tadi Ibu Esmawati? Bolehkah ada yang ingin diseringkan? Shalom Pak Esma Darwan, kayaknya udah sibuk. lagi sibuk ya? Pasti kayaknya udah kembali biasa lah ibu rumah tangga. Iya betul Ibu, kita ibu rumah Oh, tangga. itu udah ada, ibu kembali udah Lanjut, datang. lanjut Bu, mau masak. Ah, kan betul. Oke ya, Tuhan berkati semua ya. Tuhan berkati, Iya, ya. selamat masak, yang enak. Belum Ibu. Oke, saya juga dikit lagi nih. Oke Ayo deh. nih Ibu Lebora, Shalom Bu Lebora. Masih suasana libur, pasti bisa di depan kamera. Shalom, Shalom Ibu Lebora. Bu Messi. Ada Bu Messi. Iya, Shalom juga Ibu Messi, boleh buka kamera. Shalom, shalom. Ya, Ah, ada yang mau saya dengar dibagikan? kayaknya Bu Messi mau ke NTT ya. Ya Itu ini mau dia nih berangkat. saya. Nah ini tadi soal firman Tuhan ya. Mm. Kalau Tuhan yang utus, pasti Tuhan yang urus Oh, ya. Jadi mantap. jadi Itu begini, Bu. Ibu Karolin ya. Iya, Saya iya. berapa kali kan minta peneguhan dari Tuhan. Amin, Jadi amin. waktu saya ke Eropa, saya minta Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh saya ke Eropa, ke 6 negara, Tuhan eh, kasih peneguhan, ya. Ya. Dan tiba-tiba Madam Kristen tuh datang ke Indonesia ya, dan dia katakan bahwa saya akan ke Eropa. Itu peneguhan ya. Akhirnya eh, dia punya gembala kasih undangan, ya. Nah, seperti tadi kan Ibu bilang gimana Ya, kita mengerti ya kalau kita itu diutus ya. Jadi amin. saya minta Ya, itu peneguhan dari Tuhan. Dan amin. puji Tuhan ya saya bisa ke 6 negara secara manusia itu nggak mungkin ya. Orang nggak bisa Ya, bahasa Inggris ya. Tapi benar kalau Tuhan yang utus, Tuhan pasti yang urus segalanya ya. amin. Dan puji Betul. Tuhan ya. Dan ini juga rencana kami ke tim mau ke 6 kota ya KKR. Saya juga Mantap. minta Tuhan peneguhannya kalau memang benar. Tiba-tiba yang kita harus bikin di KKR orang di Manado itu datang saudara, ya, datang dan saya undang gereja saya untuk bersaksi dan dia katakan di gereja kami akan menunggu Ibu Pendeta Messi untuk ke Manado. Wah, itu peneguhan lagi saudara ya. Jadi benar ya Amin. kata Ibu Betul. Kesia, kita harus minta peneguhan dari Tuhan ya, bukan maunya kita ya. Ya, Karena kita tahu kalau maunya kita, wah repot ya. betul. Jadi kayak tadi dikasih kesaksian tuh bahwa akhirnya salah melangkah pendeta itu kan. Ya, Jadi betul. memang setiap kita harus minta peneguhan. Nah, kayak tadi Bu Karwan bilang mau ke NTT. Saya minta peneguhan Tuhan ya. Saya minta Tuhan, saya mau ke kakak saya dan dia udah ribut ya untuk pelayanan di sana. Ya itu Ya, kan secara rohani kan tuh bagus saudara ya. ya, betul. Saya minta peneguhan Tuhan ya. Apa tanah saya ada yang beli. Ternyata Wah. saudara sampai sekarang tidak dibayar-bayar sudah. Oh, kirain Berarti sudah beli. belum belum peneguhan Tuhan untuk ke Kupang saudara. Pada peneguhannya Tuhan ke 6 kota saudara. Saya juga Wah. enggak mengerti ya. Jadi benar ya, rencana kita bukan rencana Tuhan, jalan Amin, kita bukan jalan Tuhan. betul. Tapi Yes. kalau kita taruhkan dalam tangan Tuhan, pasti ada jalannya ya. Iya, Saya bingung amin. ya, ke Eropa aja yang 30 Jauh. juta saya bisa, saudara. Ini ke Kupang ya cuma 10 juta, saudara nggak dapat, saudara. Berarti belum Berarti itu. memang belum Oke, ya. Malah oke. Tuhan suruh saya ke 6 kota, saudara, ya, ke KKR. Ya saya nggak tahu ya, ya itu benar tadi Ibu Pendeta katakan, apa-apa kita minta peneguhan Tuhan, bukan maunya kita ya. Kalau maunya Ya, kita sih, maunya semua ya. Tapi ya. semuanya itu karena Tuhan. Jadi
Terima kasih untuk firman yang luar biasa yang meneguhkan kita ya bahwa apa yang kita lakukan jangan kemauan kita, minta petunjuk Amin. Tuhan dan saya percaya waktu kita minta petunjuk Tuhan pasti Tuhan selesaikan kok. Kalau dia Amin. suruh, dia utus, dia urus setiap Amin. kehidupan Yes. kita. Itu aja Ibu Adeline untuk Ibu Kesia, Tuhan berkati. Amin. Dan Luar berkati biasa. Bu Mesit, terus melayani Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, boleh buka kamera atau mungkin Pak Ketua, ada program apakah buat PMD pada bulan ini? Sudah masuk bulan April. Shalom, Amang Manik. Sudah buka mic-nya, boleh Amang? Ya, shalom semua. Ya, silakan Pak Ketua. Shalom. Terima kasih buat yang sudah melayani Tuhan, hambanya Ibu Pendeta Esmawati, Ibu Pendeta Kesia, Bu Adeline yang selalu bisa diandelin, hambanya Pak Septianus Regar. Puji Tuhan, luar biasa. Selamat datang buat semua, selamat bergabung. Tulang saya nih Pak Beatus Sinaga sudah sehat kah? Sudah sehat tulang? Mungkin lagi kemas-kemas. Ini Gandhi Karya ini sepertinya orang baru nih Bu Adeline. Bisa disapa dulu Gandhi Karya. Ya, 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 shalom. Shalom. Saya memang baru bergabung. Salam Ya, kenal semuanya. Mohon izin karena kamera tidak dibuka karena ya sinyal di sini Pak Amir. Sebenarnya sudah lama saya digabungkan di grup ini. Sudah lama, sudah ada 2 bulan. Tapi kenapa tadi tergerak? Ya setelah saya doa pagi, kan setiap pagi juga jam 5, saya ada live streaming di media sosial, YouTube dan Facebook. Setelah selesai saya Oh ya, puji Tuhan. Bisa dipromosiin Pak di grup kita Pak. Kalau nggak salah Bapak udah ada di WA grup kita ya, PMD ya? Iya, justru karena itulah Pak, saya udah Bapak masukkan, padahal kita belum kenal. Tapi saya melihat sini banyak yang saya kenal di grup ini yang bergabung. Ya, Iya, puji saya Tuhan, puji perkenalkan Tuhan. diri. Luar biasa. Saya Pendeta Gandhi Kareginting, melayani di desa juga ini Pak, sesuai dengan grup WA-nya. Pelayanan desa kan Puji Tuhan. saya di desa Marindal 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, puji Ya, Tuhan. jadi terima kasih sudah digabungkan di grup ini dan Ya, tadi puji tergerak Tuhan. memang langsung saya lihat Bapak secara japri walaupun ada di grup ngirim undangan ini saya buka ya pas sekali memang Pak apa firman Tuhan hari ini Ya, ya puji Tuhan. Ibu Kesia ini saya nggak kenal tapi ya luar biasa. Salam kenal Ibu Pendeta Kesia, saya Ginting. Ya, ya nanti saya bersyukur firman Tuhan telah disampaikan. Terima kasih Ibu Kesia dan ya, semuanya kita semua sini boleh saling ya mendapatkan visi dari Tuhan ya. Saya juga boleh berbagi, ada visi juga dari kita baru tahu ada tamu Pak Amir dari Amerika, ada visi yang dari Ya, puji Tuhan Tuhan. tentang pemuritan. Bagaimana sebenarnya Tuhan tidak mau membuat gereja. Sebenarnya visi Tuhan itu bukan membangun gereja, tetapi menjadikan semua bangsa muridku. Dan tadi di dalam penyampaian firman-Nya Ibu Kesia ada kata murid juga di situ. Jadi saya bersyukur ada sesuatu juga yang saya dapatkan selain dari penjelasan Ibu Kesia, ya ini Shalom ya pendeta Pak Siregar sudah sapa saya. Jadi saya dapat juga sesuatu saya dapatkan ternyata ya ada tim 7 di situ. Kami dalam panitia itu mengundang ada apostol itu rasul dari Amerika. Nah, saya gerakkan tim 7. Jadi tadi pembahasan Ibu Kesia ya saya pikir memang ada sinkronisasinya dengan apa yang kami lakukan baru-baru ini di Medan, suatu revival ya walaupun diadakan di kota Pak, tetapi nanti tamu yang baru datang ke Medan ini nanti akan datang lagi ke desa-desa. Kalau bisa nanti kita bisa berkolaborasi ya Pak Amir. Haleluya.
Tuhan Yesus berkati semua kita. Salam kenal. Tetap semangat. Terima kasih. Shalom. Oke, puji Tuhan. Pak Ketua Amir Aritonang. Ya, siap Pak Pendeta. Nanti kita kontekan ya Pak untuk konsep pemberitaan itu karena itu bagian daripada konsep pelayanan PMD Pak di bidang pendidikan. Oke, terima kasih hambanya. Maju terus, Ya, semangat terus. Tuhan berkati. Maju aja. Maju-maju, tetap semangat. Maju-maju. Kamu kirim nomornya nanti Pok Kesia ya. Bujur. Benci mah. Bujur Kerina. Bujur meleleh, mah bujur meleleh. Oh, bujur meleleh. Bujur meleleh. Shalom, Pendeta Amir. Pak Pendeta Miki, monitor kah? Berdoa untuk Bapak Beatus Sinaga atau Pak Pendeta Arios, monitor. Ini Pak Miki udah buka. Pak Miki udah buka. Oke. Iya, Silakan Pak. hambanya Pak Miki berdoa. Pak Miki tolong doain. Ya, Bapak Beatus Sinaga. Pak siapa, Pak? Beatus Sinaga. Bapak Beatus Sinaga. Beatus Sinaga. Lagi sakit sembuh, Abang Guru. Pak Sinaga, Lagi di rumah Sinaga sakit. ya, cepat sembuh. Ya tulang, kita doakan tulang ya. Amin. Di Tuhan. Ya, kita Alai, berdoa ya. Song tanggal lu wereng ipo nih, nang tu dia dua nai. Nih mau didoakan dulu Pak. Mau didoain sama Pak Miki. Ya, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami satu hati berdoa Tuhan, bagi hamba-Mu, Beatus Sinaga Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit, kami mohon belas kasihan Tuhan. Dalam nama Yesus, sama dengan tangan-Mu yang berlubang paku, yang penuh dengan kuasa, bekerja dengan cara Tuhan, dalam nama Yesus, sembuhkan dengan kuasa darah anak doa, dalam nama Yesus, pulihkan kesehatan hamba-Mu, Pak Sinaga Tuhan, hamba-Mu boleh kembali Tuhan, melayani Tuhan maksimal, haleluya, kami tahu kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini pun Tuhan nyatakan belas kasihan. Hari ini pun nyatakan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih, terpuji-puji nama Tuhan. Percaya kuasa Tuhan, haleluya, dinyatakan saat detik pagi hari. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Miki. Tuhan berkati. Sehat terus ya tulang Beatus Sinaga. Tuhan Yesus sempurnakan kesehatan tulang. Lanjut. Tadi ada Pak Pendeta Faber Manurung dari Sampit, dari Kalimantan, menyampaikan sesuatu kepada tulang kita nih. Iya, cepat sembuh ya, Abang Guru Sinaga. Iya, tulang. Pak Beatus Sinaga, pertolongan Tuhan selalu ada buat Bapak ya. Tetap sehat, umur panjang. Terima kasih Pak Miki yang sudah berdoa buat hambanya. Amin Ibu Pendeta, amin. Ya, terima kasih Pak selalu. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Aku terlambat tadi masuk ya, karena aku juga ada baru Zoom tadi dari jam 5 tadi saya udah Zoom live, tapi nggak apa-apa masuk ke sini. Ya, saya sebenarnya hanya ingin tadi hanya mengikuti aja ya, mendengarkan. Kalau firman Tuhan tadi saya nggak sempat saya dengar, tapi saya dari sharing tadi Bu Kesia ya, Iya Pak. sedikit tentang ya misi desa lah ya. Artinya ya tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja hamba-hamba Tuhan ya harus kita melakukan amanah agung. Itu salah satu tugas kita. Tidak ada yang lain lagi di akhir zaman ini. Tuhan tunggu-tunggu supaya seluruh dunia boleh bertobat, mendengarkan berita Injil ya. Nah itu aja sebenarnya. Jadi bagaimana misi kita, visi, dan juga bagaimana kesatuan tubuh Kristus untuk menggalang ya, mencapai
ya sasaran PI ini ya, penginjilan ini. Karena memang ini sudah diberikan oleh Yesus kepada kita kuasa ya, kuasa melalui Roh Kudus. Ya, kita mau tidak mau kita harus juga bersaksi, memberitakan kabar baik. Karena Injil itu kan kabar baik, kabar keselamatan, kabar kebahagiaan, dan kabar sukacita yang harus kita berikan kepada dunia. Jadi bukan harta lagi yang harus kita kejar, bukan lagi materi, tetapi bagaimana kita untuk menyelamatkan jiwa yang belum mengenal Yesus ya secara pribadi ya. Secara pribadi ya tugas kita banyak di negara kita ini masih banyak suku-suku yang terabaikan, belum terjangkau, belum ya kalau kita lihat presentasi dari penginjilan secara global, Indonesia ini masih ya banyak yang perlu kita selamatkan ya. Tapi seberapa banyak keterlibatan gereja atau tenaga-tenaga misi di Indonesia ini, yayasan, ya untuk menjangkau mereka. Ini itu aja sebenarnya pandangan saya ya secara pribadi. Karena saya pun seorang pendeta, seorang penginjil yang berkeliling di Indonesia. Ya, saya dari beberapa tahun, 10 tahun yang lalu, saya dari Jakarta ini sering ya mengadakan misian ya dari orang-orang Batak. Ya ada persekutuan-persekutuan Batak dari Jakarta ini ke Kalimantan, ke Sumatera Utara, ya berkeliling ya, bahkan ke Lampung. Ya kita, ya ini sebenarnya dalam mendekati hari-hari ini yang semakin ya menggoncang dunia ya. Baru-baru ini ada Bangkok sama Thailand digoncang oleh sebuah murka yang sangat dahsyat ya. Dan ada juga BMKG juga memberikan warning kepada Indonesia. Ya kalau kita dengar seolah-olah kita merasa takut juga gitu ya. Yang akan terjadi suatu ya gelombang ya tsunami ataupun ya gempa-gempa yang memiliki skala Richter 8 sampai 9. Ini bukan tanggung-tanggung lagi. Apakah ini merupakan satu ya tanda besar untuk peringatan bagi seluruh dunia? Ya, tentunya kita juga harus bersiap siaga ya, waspada. Kita harus melayani semua keluarga kita yang belum bertobat, harus kita doain, harus kita juga layani, kita harus berikan firman, kita harus juga ya minimal lah dari keluarga kita. Kalau nggak bisa yang orang-orang yang lain, jangan sampai keluarga kita nanti tertinggal binasa dikala Yesus datang kedua kali. Ya, keluarga kita tertinggal atau kita juga tertinggal, kita nggak tahu juga kan. Karena tidak ada ya, tidak ada yang bisa menduga-duga hari kedatangan Tuhan nanti kedua kali ya, tapi yang pasti janjinya harus digenapi ya. Harus digenapi sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab semuanya. Ya. Jadi itu aja. Harapan saya kepada Lai saya Sinaga, ya semoga cepat sembuh Lai ya di rumah sakit ya. Jangan, tetap serahkan diri kepada Tuhan. Apapun ya rencana Tuhan, dia rencananya tidak pernah gagal ya. Selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, horas selai ya, enjua-jua kita semua. Shalom, selamat pagi.